Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi kiku neraken takwa. Jadi setelah kita mengetahui mukadimah dari kitab Taisirul Khalaq ini, kita menerangkan tentang takwa. Apa yang dinamakan takwa itu? Ya utawi takwa iku imtisalul awamirillahi iku miturut piro-piro perintai Allah. Azza maha mulya sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Wastina binawahihi lan ngedoi piro-piro larangane Allah siron ing dalem waktu rahasia atau sepi wa ala niatan lan ing dalem tingkah ngedeng utawa rame. Jadi kita yang dinamakan takwa itu adalah kita mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, itu namanya takwa. Oleh karena itu kita bisa mengukur ketakwaan pribadi kita sendiri-sendiri ini. Lah, caranya ngukur bagaimana? Caranya ngukur di waktu kita sepi, ini kita bisa menjaga anggota tubuh kita apa enggak dari perbuatan-perbuatan yang menurut Allah itu adalah dilarang. Dan begitu juga kita bisa menjalankan enggak di waktu kita sendirian, ini kita bisa menjalankan perintahnya Allah apa enggak. Itu nanti takwa. Contoh ini, apabila kita sendirian, entah itu di rumah, entah itu kita di sekolahan, entah itu kita pokoknya segala wong sing ngerti awak iki menjalankan sholat apa enggak, itu kan ndak ada yang mengerti. Nah, kita bener-bener takwa, enek wong ora enek wong panggah menjalankan perintah Allah, berarti itu nanti namanya takwa itu. Makanya ukurannya pribadi kita. Wasaku iki yang omah alah kadar kena wong wis gak usah sholat. Nah, itu berarti keimanan kita ini adalah belum dikatakan takwa, karena yang dikatakan itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah gitu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wasdinabunawahi. Upama sampean jalan-jalan enek pelem, kene wonge kok singgah ya. Kadar kene wonge. Nah, kene wonge kok singgah iki padahal itu ada dilarang. Mencuri itu kan dilarang oleh agama. Terpaksa kok singgah ngene iki mau, berarti itu takwanya itu adalah kurang. Karena dia ndak bisa menjaga harga dirinya, itu adalah untuk tidak menjalankan perbuatan itu. Padahal kalau menjalankan perbuatan itu jelas dilarang oleh Allah. Karena pelarangan kita itu adalah dilarang untuk mencuri. Makanya awake iso naker. Jadi begitu juga barang sepele kayak sampean sekarang itu adalah pelajar. Nek pulpene kancane sampean, nah wis langsung dilebokne apa kuwi
kotake sampean atau tase sampean, padahal itu milik teman sampean. Harganya nggak seberapa, tapi itu nanti membuat sampean itu tetap itu perbuatan dosa itu akan terus dikenang itu. Lah selagi sampean itu nanti tidak minta halalnya, itu nanti ada tuntutan di hari kemudian itu. Kan barang sepele, pulpen itu sepele. Kecuali sadurunge kuwi sampean wis duwe kesepakatan. Pulpene dikumpulne wis ki pokoke engko sing anu diapa kuwi sing dia dienggo monggo. Lah itu beda, berarti sudah ada kesepakatan ikhlas itu. Makanya takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu adalah namanya takwa itu. Makanya perlu itu. Jadi ojo sampai, makanya di sini terangkan walatati mumoko ora sempurna apa takwa ila bitakholi angin kelawan oleh napa niku bersih awak angkuli rodi latin saking saben-saben sifat asor. Sifat asor. Dadi sifat asor iku mau napa? Tidaklah sempurna apa itu takwa itu kecuali sempurna itu bisa menyepikan dari atau membersihkan dari sifat yang apa itu yang rendah itu nanti takwa itu. Jadi nak sampean iso bersihkan dari sifat yang rendah, mencuri rendah, misuh rendah itu. Misuh kuwi kok iso ndadekne harga dirinya seorang itu apa itu istilahnya rendah itu nanti. Nah itu kalau bisa menjauhi itu nanti berarti dia itu adalah benar takwa. Makanya dari segi ucapan, dari segi tingkah itu dijaga betul itu. Watakolilan mas-masi ini watakolilan mas-masi bikuli fadilatin watakolilan mas-masi awak bikuli fadilatin kelawan saben-saben kautaman itu. Badannya itu adalah dihiasi dengan perkara-perkara yang utama itu, yang bagus itu. Itu nanti takwanya itu adalah bisa sempurna. Jadi dibersihkan dari sifat yang jelek dan dihiasi dengan perkara yang bagus, itu nanti sempurna takwanya itu. Makanya iku mau ukurane saiki pribadine awak-awake itu. Jadi ojo sampai awak itu kita sama-sama belajar. Kita ini adalah sama-sama belajar, dan oleh karena itu kita belajarnya itu adalah mulai kita menjaga diri itu perlu itu. Karena nanti kalau kita mau menjaga diri, insya Allah make apa itu di hari kemudian itu adalah mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Waya mongko utawi takwa iku atoriku dalan alladzi iku toriku ladzi iku dalan ene wong iku torikun iku dalan alladzi man kang utawi sapane wong iku salaka iku ngambah sapa man hu ing tarik utawa dalan
ya ihtada mongko oleh pituduh sapa man. Ihtada mongko oleh pituduh sapa man. Jadi kalau gambaran takwa itu merupakan jalan. Lah barang siapa kok dia mau lewat situ, lewat jalan itu, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah itu. Ini takwa itu. Makanya awak iki sekali lagi ojo sampai kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah ini menjadikan kita itu berat di badan kita. Karena apa? Karena contoh tadi, nah umpamanya perintah itu berupa sholat, kalau kita menjalankannya itu adalah berat, maksudnya sampai tidak dijalankan, itu ya berarti nanti kita tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Makanya kita benar-benar ojo ngenteni wah ora dipo gak dikongkon wong tua, ora dikongkon kene wong wae, ojo. Itu justru kita nggak ada orang gitu, kalau sudah menjadi kewajiban nak sampai jalankan, insya Allah kalau setiap kali kau jalankan itu nanti kalau sampean belum menjalankan itu nanti akan terasa dalam badan itu seakan-akan ada kekurangan itu. Makanya itu kalau sudah biasa. Tapi nak sampean menjalankan sholat itu, sholat 5 waktu itu adalah tidak kau biasakan, itu ya nanti kalau mau menjalankan itu rasanya berat itu, rasanya berat itu. Makanya ojo nunggu perintah wong tua, ojo nunggu nopo niku karena kita menjalankan itu gak penak karo konco, jangan sampai. Itulah menjadikan kebutuhan sampean supaya apa? Itu nanti kalau kebutuhan itu kalau belum dijalankan, rasa dalam hati itu adalah rasanya itu belum enak itu. Makanya usaha itu. Jadi seakan-akan itu menjadi kebutuhan. Nah, sampean mau menjalankan itu tadi, ihtada akan mendapatkan petunjuk itu. Jadi harga diri seorang itu yaitu tinggal bagaimana dia itu bisa menjaga anggota tubuhnya apa tidak, itu tinggal pribadinya masing-masing tiang. Wal urwatulan tampar al wusko kang napa niku al wusko kang kuat alati alati man kang utawi sapane wong ku istam saka iku cecekalan sapa man biya kelawan urwah ya naja mongko bakal selamat sapa man. Digambarkan lagi adanya apa itu takwa itu sebagaimana tali itu, tali yang kuat itu. Kalau dia itu berpegangan kepada tali tersebut, insya Allah dia akan selamat itu. Tapi kalau ketakwaannya itu hilang dari dia, itu berarti dia nggak akan selamat gitu. Makanya digambarne koyok tali. Pertama koyok dalan, sapa wonge lewat dalan kuwi maksud dalan keimanan, dia akan mendapatkan petunjuk. Digambarkan lagi sebagaimana tali, kalau dia itu berpegangan kepada tali tersebut, dia akan selamat gitu. Lah selamat darah otomatis selamat
dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita jaga betul ketakwaan kita ini. Wa asbabua utawi pira-pira sebabe takwa iku kasiratun iku akeh. Sebabnya itu banyak sekali itu. Makanya nawa iki dalam suatu keterangan itu jadi itu imanakum itu. Jadi supaya kita itu sering-sering memperbarui iman kita. Jadi itu imanakum itu. Lah dengan apa? Kalau perkara kita diumpamakan barang itu jadi itu kita membeli tapi enggak kalau dalam iman jadi itu imanakum itu dengan kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Makanya awake iki diajak zikir, diajak baik itu kalau sampean sendiri bisa lakukan itu. Karena apa? Kita nggak tahu apa itu keimanan kita itu bisa rusak sebab ucapan, keimanan kita itu bisa rusak sebab apa itu tingkah laku kita. Lah itu supaya diperbarui dengan kalimat la ilaha illallah itu. Dengan kalimat la ilaha illallah itulah nanti iman kita itu nanti selalu baru dan baru itu. Itu cara memperbarui keimanan kita itu. Jadi dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu. Wa minha laniku setengah wa minha setengah saking asbab itu ayulah kita utawi yen tong lirik sapa al insanu manusa na anahu ing setuhune insan iku abdun iku kaula dalilun kang ino. Ini zalilun kang ino. Awak iki berarti nak pengen takwa kita ini takwa itu bisa apa itu sebabnya kita takwa itu banyak sekali. Kita merasa rendah diri. Kita merasa kita itu hina. Karena apa? Kok kita merasa hina? Awak iki arep sombong. Kalau kita mau sombong, kalau kita ingat kejadian kita, yaitu dari air sperma, itu otomatis kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi sing dibanggakne itu opo ngono. Jadi awak iki nek akhire mau berbuat yang tidak terus kita ingat bahwasanya kita seorang hamba ini. Jadi nak bahasanya kena abdun itu. Abdun dalilun. Nah awak iki di gambarnya seorang karyawan. Nah arek kemelinti kan gak pantes. Walah tingkate apa kuwi jongos kok apa sudah sudul maksudnya kemendul itu loh. Itu kan berarti kan ojo sampai itu. Karena apa? Seorang abdun itu kan gak pantas. Begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak boleh akhirnya itu sombong, itu tidak boleh. Tidak boleh. Istilah orang itu di atas langit
ada langit itu. Maksud saya bagaimana? Kita membanggakan kepandaian kita. Kita masih ada yang lebih pandai. Kalau kita membanggakan kekuatan kita, masih ada yang lebih kuat daripada kita. Itu kan berarti awake gak oleh istilahnya gemendul tadi atau sombong tadi. Karena apa? Nah, sebab kita jalannya takwa itu tadi, asbabun kan banyak. Di antaranya kalau dia itu merasa sebagai abdun, sebagai hamba yang zalilun, yang hina itu insya Allah dia kuwi akan sopan santun dijaga itu. Sopan santun akan dijaga, ojo sampai apa gitu bicaranya terus tingkah lakunya itu akan dijaga. Karena apa? Karena dia itu merasa dirinya itu adalah seorang abdun zalilun gitu. Nah, wa anna robbaulan sedune pangerane insan utawa menungso iku kawiyun iku zat kang kuat, azizun tur kang menang utawa kang mulya. Itu kita mengetahui Allah itu adalah Rabb, itu adalah zat yang kuat itu. Makanya wong kok nyombongne bandane, bagi Allah itu mudah untuk menghilangkan hartanya itu dalam sekejap. Mudah bagi Allah. Wong istilahnya membanggakan diri dengan keilmuannya. Bagi Allah mudah untuk menghilangkan keilmuannya. Lewatnya apa? Jika sifat lali ngono wis. Lali kabeh wis. Nah itu. Makanya bagi Allah itu mudah. Makanya awalnya sekali lagi ojo sampai sombong itu. Ojo sampai sombong itu. Jadi sebabnya apa itu tadi? Asbabnya dari jalannya takwa itu banyak sekali. Di antaranya kalau dia mau melihat bahwa dirinya itu adalah seorang abdun dalil dan adanya Allah itu zat yang perkasa yang kuat itu. Makanya awake terus merasa diri kita itu hina. Pokoknya wong itu merasa dirinya hina, tidak akan dia itu akan apa itu istilahnya jauh dari sifat sombong tadi. Kalau dia merasa dirinya hina. Sebabnya wong kuwi sombong, sebabnya dia itu merasa dirinya lebih. Itu. Jadi sifat sombong itu karena dia merasa dirinya itu mempunyai sifat lebih. Akhirnya pun duwe sifat sombong. Cakai karena aku dikalah. Lah itu sifat sombong. Karena apa dia duwe kelebihan tadi. Dari segi rupa ya begitu, tampan, cantik itu ya bisa membuat dia itu menyombongkan diri sebab itu. Karena apa? Merasa dianya lebih dari lebih cantik, lebih tampan itu tadi. Jadi sifat sombong tersebut itu karena dia itu merasa dirinya itu adalah mempunyai kelebihan sehingga apa? Dia itu adalah sombong itu tadi akhirnya. Walayam bagilan ora prayoga tidak baik lidzalilin kedue wong kang ino. Tidak bagus bagi orang yang hina apa ayak siapa yen to duraka sapa zalil maksiat al aziza ing zat kang menang. Ini. Jadi oleh karena itu kalau kita gambarkan itu, kalau gambarkan enake juragan karo pelayan. Kok pelayan iki berani dengan juragane? Bagi juragan gampang nyutik. Maksudnya di apa itu dipecat itu gampang. Karena apa? Juraganya itu adalah yang berkuasa. Tapi nak
adanya pelayan ini bisa melayani sang juragan, insya Allah sang juragan itu juga akan senang kepada dia. Karena apa? Pelayan tersebut itu adalah bisa mengerti dirinya itu adalah pelayan. Begitu juga kita manusia. Kalau kita itu mengerti kedudukan kita itu manusia di hadapan Allah, ya kita akan Allah akan senang kepada kita. Sebab diri kita mengerti, awake iki diperintah didadekne Allah untuk ibadah, awake ibadah. Itu. Gambaran lain lagi, ada orang tua dan anak. Anak kok nggak nurut kepada orang tua akan marah. Akan marah. Karena apa? Anak ini adalah nggak mau nurut kepada orang tua, selagi otomatis perintahnya orang tua itu adalah perintah dalam urusan kebagusan itu. Tapi perintahnya dalam urusan maksiat, kita itu adalah tidak kita harus wajib menolaknya itu. Kalau maksiat itu. Lah, kembali lagi hubungannya itu tadi, kenapa orang tua kok marah? Karena anak itu adalah ndak nurut itu. Iso digambarkan awake dhewe. Jadi nek awake iki kok enggak ibadah, suatu saat kena hukuman oleh Allah, itu ya sudah wajar. Sudah wajar. Tapi kalau kita itu insya Allah nak kita tuh mau menjalankan perintah Allah, mencari ridha Allah, mencari rahmatnya Allah, insya Allah gara-gara kita nurut apa yang diperintahkan oleh Allah itu, Allah juga akan memuliakan kita. Jadi takwa itu yaitu mengikuti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu adalah namanya takwa. Jadi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu namanya takwa itu. Ini sering kulangi apa? Supaya suatu saat sampai itu akan berbuat yang tidak, itu akan ingat, apa yang dinamakan takwa. Begitu juga sampai Arab tidak menjalankan perintah Allah, apa yang dinamakan takwa. Itu akan ingat terus. Kewajiban sholat tak jalane karena apa? Ketakwaan kita itu tadi. Makanya wong gak poso itu ya karena keimanannya itu kurang mantap gitu. Poso Ramadan. Makanya sing diceluk itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang pas bulan Ramadan dia itu adalah tidak puasa walaupun dia Islam, tapi dia enggak menjalankan perintah Allah, berarti imannya itu adalah belum kuat. Imannya belum kuat. Makanya Allah manggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sing dipanggil Allah orang-orang yang beriman itu. Makanya awake iki ayo jadi pelopor dalam urusan kebagusan. Sekarang apa yang kau cari itu menentukan masa depan sampean. Apa yang kau cari hari ini itu menentukan masa depan sampean. Sama ngati-ngati betul itu. Jadi kalau sekarang itu pemuda hari ini kok paribasannya dia itu tidak mau mencari ilmu,
suatu saat dia akan merasa ya itu tadi ya orang biasa-biasa. Itu karena apa? Waktu mudanya dia itu adalah tidak untuk mencari ilmu. Tapi kalau waktu mudanya benar-benar digunakan, insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan kemuliaan. Karena apa? Itu sudah janji Allah. Makanya saya sering mari kita selalu mencari ilmu, kita mencari ilmu dalam rangka yaitu tadi. Kita ini jangan sampai karena apa segala ibadah yang kita jalankan tanpa ilmu juga tidak akan diterima. Begitu juga Islam ini. Islam tanpa iman itu adalah tidak dibilang-bilang. Maksudnya tidak dianggap. Jadi wong kok Islam tapi tidak iman, tidak maksudnya tidak menjadi sebutan dia. Begitu juga dia iman tapi tidak Islam, tidak aku percaya karo Gusti Allah tapi dia gak gelem nglafadzne asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga tidak dibilang-bilang. Makanya kedua-duanya itu saling saling mengisi itu. Kita sudah syahadat, makanya tinggal keimanan kita ini urusan iman. Jadi makanya yaitu tadi mari kita sama-sama belajar, sama-sama terus mencari ilmu supaya apa? Hari ini yang kau rasakan insya Allah akan kau petik di masa yang akan datang itu. Alasannya apa mau? Ayak sia apa yen to duraka sapa dalil al aziza ing zat kang menang. Alasane li anana siyatahu krono setuhune ini nah mbon-bonane itu mbon-bonane akhirnya kuncunge mbon-bonane dalil iku biadi iku ana astane utawa kekuasaane aziz itu. Jadi Allah mampu untuk mencabut seseorang itu. Jadi awake berusaha kita itu dijabut Gusti Allah itu dalam keadaan menetapi iman dan Islam. Itu berusaha terus begitu kita makanya selalu minta terhadap Allah itu. Dawuh kuwi kan apa kuwi ittaqul haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu selalu minta pada Allah, ya Allah, kalau kula jenengan pundhut mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah lan keadaan tetepipun iman lan Islam itu selalu sampean minta itu. Apa-apa sampean tambah meneh doanya itu yaitu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Sampean minta terus itu. Jadi setiap apa kuwi badhe salat ya Allah kula jenengan tetepipun iman lan Islam kula Gusti lan mugi-mugi nanjang pundhut mugi kanthi keadaan husnul khotimah lan saged ngucapaken kalimat la ilaha illallah itu. Kalimat la ilaha illallah itu ringan bagi orang yang biasa. Orang yang enggak biasa mengucapkan la ilaha illallah itu suatu saat ia kesulitan karena sudah enggak biasa. Makanya awal itu dibiasakan mengucap la ilaha illallah selain kita itu adalah memperbarui keimanan kita. Kita itu tadi supaya suatu saat kita itu kalau dalam keadaan diambil nyawa kita oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu.
Karena apa? Wong kok iso ngucapne akhiru kalami kok la ilaha illallah jaminane dakhalal jannah. Tapi ojo terus sembarangan. Sembarangan aku wis gak usah salat, wis gak usah poso, sing penting ngono aku mati ngucap la ilaha illallah. Ini sing orang-orang yang begini ini nanti suatu saat kita nggak ngerti, justru pas kita mobil terus pas rombongan ceriet awake gak bisa ngucap la ilaha wis gak sholat. Nah itu kan naudzubillah itu. Jadi ojo sampai begitu. Jadi awake kan gak roh ngono lho maksudku. Nah itu jadi awake sekali lagi membiasakan kalimat la ilaha illallah wa minha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.